Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmera. Bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat semuanya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini negara kita dalam kondisi COVID-19. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara normal. Dengan kondisi COVID-19 ini, maka pembelajaran pada saat ini menggunakan daring dengan jarak jauh. Saya kira kalian sudah tidak asing lagi dengan saya. Tidak usah perkenalan lagi. Pada pagi hari ini, Budia akan menyampaikan materi sejarah wajib untuk kelas 12 IPS, yaitu dengan tema perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa saja ancaman disintegrasi bangsa ini? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita mempelajari sejarah Indonesia kelas 12, itu sejarah wajib. Mungkin kalian belum mempunyai buku, silakan kalian untuk meminjam temannya atau memfotokopi. Yang penting pada saat pembelajaran kalian sudah memegang buku masing-masing. Ini yang dipakai ya, yang diterbitkan oleh Tinggo Rahata, Samsudar Mahwi, dan Arin Kusumaningrum. Untuk materi sejarah wajib kelas 12 itu terdiri dari beberapa bab, yaitu bab 1. Bab 1, bab 2, bab 3, sampai dengan bab ke-4 dan bab ke-5. Terus ini untuk bukunya ini ada sampai 1 tahun, sampai bab 6, bab 7 ya, karena dipakai 1 tahun itu jumlahnya, jadi terdiri dari beberapa bab 7. Untuk bab pertama, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama adalah berbagai pergolakan dalam negeri tahun 1945 sampai tahun 1965. Apa saja? Ini ada 3 yang harus kalian ketahui. 1. Pergolakan berkaitan ideologi. 2. Pergolakan berkaitan kepentingan. Yang ketiga, pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Terus yang B, dari konflik menuju integrasi. Integrasi itu penyatuan. Itu ada 2 hal. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Teladan tokoh persatuan. Jenis pemberontakan. Kenapa kok sampai adanya suatu pemberontakan? Salah satu latar belakangnya itu apa saja? Ini ada 3, yaitu 1. Perbedaan ideologi. 2. Pergolakan akibat kepentingan. 3. Pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi itu apa saja? Yaitu 1. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan DI-TII, terus yang ketiga pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI di Madiun ini ada beberapa fase atau beberapa hal, yaitu 1. Ini ya, kalian tinggal menyimak, tinggal mempelajari. 1. Apa saja? Pada tanggal 18 September 1948
PKI membentuk Front Nasional. 2. Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Yang ketiga, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Bagaimana akhir pemberontakan PKI di Madiun? Pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Nah, tokoh pada masa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, ini ada tokohnya yang menjadi penggeraknya, yaitu 1. Muso, 2. Amir Syarifuddin. Terus yang berikutnya adalah pemberontakan DI-TII. Mungkin kalian masih asing, apakah pemberontakan DI-TII itu? DI itu sama dengan Darul Islam, TII Tentara Islam Indonesia. Pertama, DI-TII itu dilatar belakangi antara lain 1. Kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Pada tanggal 7 Agustus 1945, membentuk Gerakan Darul Islam atau istilahnya DI dan Tentara Islam Indonesia di wilayah Tasikmalaya. Terus, siapakah yang menjadi penggerak DI-TII di Jawa Barat? Dipelopori oleh Soekarmaji Marijan Kartosoewiryo. Terus, dari latar belakang itu mengalami suatu perkembangan. Bagaimana perkembangannya? 1. DI atau TII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI-TII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Adapun pemberontakan yang ada di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, ini semuanya mengalami suatu penumpasan, yaitu dengan cara untuk menumpas pemberontakan DI-TII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dengan cara itu. Pemberontakan G30 SPKI yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dan percaturan politik. 2. Jalannya pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti-komunis. Penumpasan menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. 2. Merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. 3. Membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Yang keempat, dokumen penting Super Semar Perintah 11 Maret. Korban G30 SPKI yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suprapto, 3. Maijen Haryono, 4. Brigjen Sutoyo, Brigjen DN Panjaitan, Maijen S. Parman, Letu PA Tendean. Terus, pergolakan akibat kepentingan 1. Pemberontakan APRA. Pemberontakan Andi Aziz. 3. Pemberontakan RMS. Apa pemberontakan APRA itu? Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, tokoh utamanya bernama Raymond Westerling. Latar belakangnya, ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. 2. Jalannya pemberontakan, membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung. Yang ketiga, jalannya pemberontakan. Akhir tahun 1950, pasukan APRA mulai tercerai-berai. 4. Akhir pemberontakan. Pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS. Terus berikutnya, pemberontakan Andi Aziz. Nah,
Pemberontakan Andi Aziz ini berlangsung pada Desember tahun 1945, yaitu adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan APRIS. Terjadi pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Terus yang ketiga, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatum terhadap Andi Aziz? Dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah